kita bisa bilang manusia purba pertama itu pertama kali hadir di Nusantara 1,8 juta. 1,8 ya, 1,6 Sangiran, 1,8 ya, Bumiayu gitu. Lebih dari 1,5 juta tahun bisa survive hidup di Nusantara. Iya, hebat banget ya. Hebat. Jadi Sapiens saja nggak sampai selama itu. belum tahu. Kalau ada perang, ada apa mungkin punah dulu. Iya. Nah, kita belum tahu apakah di dalam porsi DNA kita, dalam tubuh kita, itu ada porsi erectus atau tidak. Karena realitasnya, sapiens yang sekarang hidup di muka bumi, khususnya yang di luar Afrika, itu paling tidak membawa 3-5% DNA Neanderthal. Mungkin di masa depan, biologi, bioinformatik lebih canggih, ada alat yang lebih canggih, bisa mengidentifikasi ancient DNA dari erectus atau protein, membandingkan protein erectus dengan sapiens, mungkin saja kita lebih paham sebetulnya kita itu puzzle-nya dari mana saja. Merdeka. Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan budaya, sejarah, dan peradabannya. Tapi siapa orang-orang pertama yang membawa DNA tersebut sampai hari ini? Saya ingin membahasnya bersama dengan Sofwan Nurwidi, peneliti dari BRIN tentang manusia purba Nusantara. Selamat datang di studio, Mas Sofwan. Terima kasih, Mas Harto. Ini kalau bicara manusia purba Nusantara selalu sangat menarik karena selalu ditemukan temuan-temuan baru meskipun usianya sudah bahkan sampai 1 juta tahun ya. Boleh nggak kami dibawa kembali dalam sejarah peradaban manusia purba? Apa yang terjadi pada masa itu khususnya dalam konteks daratan? Lingkungan ya. Lingkungan, betul. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Kepulauan Indonesia, sampai saat ini yang bukti-bukti yang paling awal dihuni di Nusantara di sebelah barat. Barat nih Sumatera. Ya, ke atas paparan ya, Sunda lah, kira-kira seperti itu. Ada Sumatera, Jawa, Kalimantan. Jadi proses terbentuknya itu sebetulnya akumulasi dari beberapa hal. Yang pertama subduksi lempeng. Jadi Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Eurasia sehingga daratan perlahan-lahan naik, baik Sumatera maupun Jawa. Kemudian akibat juga dari subduksi lempeng, banyak aktivitas vulkanik, tidak hanya gempa tapi vulkanik. Nah, produk vulkanik ini yang kemudian keluar mengisi space, ruang-ruang yang kemudian menjadi daratan. Ya. Kemudian yang ketiga, jadi lingkungan kita, lingkungan alam kita, iklim kita itu sebetulnya tidak stabil, fluktuatif. Jadi sepanjang sejarahnya paling tidak dari hingga Pleistosen ini berarti Pleistosen sampai 2,6 juta tahun yang lalu hingga sekitar 11.000 tahun yang lalu lah kira-kira begitu. Itu terjadi puluhan kali siklus glasial interglasial atau zaman pendinginan atau ketika es meluas, dan zaman interglasial yang seperti sekarang ini kita rasakan, pencairan es di kutub menyusut, kemudian airnya membanjiri permukaan bumi sehingga terjadi kenaikan muka air laut dan terjadi yang kalau sekarang di Indonesia menciptakan lingkungan kepulauan. Nah, paling tidak hingga sekitar 800.000 tahun yang lalu saja terjadi sekitar 20 kali glasial dan interglasial. Dan zaman es terakhir sekitar 25.000 tahun yang lalu, zaman es maksimum, itu bahkan efeknya bisa bisa menyusut permukaan air laut itu hingga 120 meter dari permukaan sekarang. Jadi kalau kita bayangkan paparan Sunda yang dalamnya hanya sekitar 60 meter, ya 40-60 meter, mungkin terdalam ada di Sungai Siak itu sampai berapa ratus meter. Tapi akibat air laut menyusut sehingga tercipta jembatan darat.
Dan ini yang memungkinkan kemudian flora, fauna bermigrasi, bergerak, ya, menyebar dan diikuti oleh manusia. Kira-kira seperti Dari itu. Asia berarti ya? Dari Asia daratan. Tapi kan ini ada 20 kali proses ya. Jadi Ya, ada masa tiba-tiba air laut naik lagi, betul. turun lagi. Turun lagi, naik lagi, turun lagi. Setiap perpindahan itu berarti membawa flora fauna baru gitu ya kira-kira? Ya, efeknya adalah ketika misalnya terjadi glasial, terjadi jembatan darat, banyak yang ya kalau kita bayangkan iklim glasial, suhu global bisa turun hingga 5 derajat dan garis batas es itu di pegunungan bisa turun hingga 1000 mdpl kira-kira begitu. Wow. Jadi puncak-puncak gunung di Jawa dulu mungkin pernah ada esnya, ada saljunya, bahkan di Dieng sekarang masih ada. Bayangkan yang di lintang yang tinggi itu kan dingin, sehingga kan manusia juga fauna mengikuti fauna itu mencari iklim yang lebih hangat kira-kira seperti itu, seperti yang ada di Katulistiwa, sehingga kemungkinan ini adalah yang menyebabkan mereka masuk ke Kepulauan Nusantara. Nah, ketika terjadi zaman interglasial, pencairan es, es menyusut, air laut kemudian meluap lagi. Ini kemudian menciptakan kepulauan. Akibatnya terjadi isolasi. Akibatnya manusia harus beradaptasi di lingkungan lokalnya, harus beradaptasi dengan lingkungan yang lebih humid, lebih tropik, lebih hangat. Tentu cara hidupnya kemudian berubah. Begitu juga fauna yang tidak bisa survive kemudian punah dan sebagainya. Ini akibatnya terjadi isolasi gen ya. Jadi terisolir di pulau-pulau. Ya. Di Indonesia bagian tengah itu yang menarik karena pulau-pulau oseanik yang tidak pernah tersambung baik dengan paparan Sunda maupun paparan Sahul. Di timur paparan Sahul, Papua dan Australia ketika zaman es menyambung, tapi yang di tengah ini yang dikelilingi tidak pernah menyambung. Tidak pernah. Ada Palung Banda, ada Laut Banda yang dalam sekali. Selat-selat yang dalam ini tidak pernah menyambung. Nah, akibatnya yang sudah bermigrasi ke sana, tinggal di sana, terjadi isolasi yang dalam jangka waktu sangat panjang. Seperti kalau Mas Harto mungkin pernah dengar Homo floresiensis ya. Hobbit. Itu memang akibat proses isolasi di lingkungan insular dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ini dan tidak ada predator karnivor mamal. Itu akhirnya yang menjadi top predator kalau rantai makanannya itu kan kemudian reptil. Makanya biawak, komodo, giant jadi besar karena top predator. Sedangkan gajah, mamal gitu dengan lingkungan yang terbatas mengecil. Jadi stegodonnya di sana pada waktu itu kecil. Ada beberapa stegodon yang tinggal di lingkungan insular, stegodon florensis, timorensis, sumbayensis, semua kecil-kecil. Begitu juga homininnya, manusianya. Itu juga karena isolasi gen mungkin tidak pernah dapat aliran gen baru dari lokasi sekitarnya, akhirnya mereka ya seperti itu. Bicara sejarah manusia modern, peradaban manusia modern kan nenek moyang kita datang dari beberapa proses migrasi ya, Yunan salah satunya. Kalau yang manusia purba ini ditenggarai datangnya dari mana berarti? Bukti yang paling lengkap evolusi hominin yang paling awal bisa berjalan dengan 2 kaki, biped, itu adalah di Afrika. Itu bukti fosilnya cukup lengkap dari sekitar 7 juta tahun yang lalu. Ada Ororhyntugenensis, Sahelanthropus, ada Ardipithecus, semua dari sana. Kemudian juga ada Australopithecus. Yang paling awal ini yang kemudian menurunkan hominin awal, ada Homo habilis, kemudian Ergaster dan sebagainya. Kemudian yang menurunkan mungkin Erectus yang bermigrasi sampai di Kepulauan Nusantara. Nah, ini masih perdebatan juga apakah Homo erectus itu bermigrasi dari Afrika karena Homo ergaster itu muncul di sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Di sisi lain bumi ini di Nusantara, Homo erectus di 1,8 juta tahun yang lalu juga sudah mulai muncul.
Jadi di periode yang sama, ini apakah ada migrasi cepat ataukah mungkin ada migrasi pre-erectus yang kita perlu dijawab lebih. Artinya kalau dalam catatan sejarah, Ya. kita bisa bilang manusia purba pertama itu pertama kali hadir di Nusantara 1,8 juta. 1,8 ya, 1,6 Sangiran, 1,8 ya, Bumiayu gitu ya. Ya. Penemuan-penemuan terakhir ya. Minimal. Apa saja yang menjadi ciri khas dari flora dan fauna Nusantara pada masa itu? Paling awal ketika kepulauan Indonesia mulai Jawa mulai terangkat, bentuknya masih insular, tidak satu pulau solid seperti sekarang. Kemudian iklimnya juga lebih tropis. Pada waktu itu beberapa fauna paling awal, misalnya Sinomastodon, gajah purba yang berkerabat dengan gajah purba juga ya dari daratan Asia, kita temukan juga di Bumiayu. Kemudian ada Hexaprotodon, kudanil lah kira-kira begitu. Itu pygmy, kudanil. Dia juga beradaptasi di lingkungan ya rawa-rawa, laut dangkal. Kemudian Megalocelis, ini reptil besar, kura-kura raksasa. Itu yang tempurungnya bisa sampai diameternya 2 meter dan cukup tebal tempurungnya itu. Kalau di Galapagos itu kan cukup besar. Ini ya mirip ya waktu itu di Kepulauan Nusantara yang mulai terangkat, mulai dihuni itu oleh makhluk-makhluk paling awal itu. Tapi ini lucu-lucu ya, maksudnya kalau saya baca sejarah peradaban purba kan di sebelah sana ada dinosaurus lah dan T-Rex lah dan di Nusantara nggak ada ya seperti itu ya? Ya, tidak ditemukan fosil-fosil seperti itu. Dinosaurus kebetulan punah di 65 juta tahun yang lalu. Kalau di Pulau Jawa sendiri, batuan yang merekam perbatasan Kretase zaman Kretasius Tersier 65 juta hingga sebelumnya bahkan sampai 125, 300 juta itu ada di Karangsambung. Oh, di Karangsambung, di Kebumen, di Jawa Tengah. Di sana juga ada kawasan geodiversitas BRIN karena merekam batu-batuan. Ada geopark ya? Geopark. Nah, kebetulan yang terangkat, yang tersingkap di sana itu adalah batuan dari palung, laut dalam. Jadi bisa diinterpretasikan bahwa pada saat ya periode dinosaurus dan di periode kepunahannya dinosaurus, Kepulauan Indonesia pada waktu itu masih berupa laut. Ya mungkin tidak tahu kalau jika suatu saat ada dinosaurus laut yang mungkin ditemukan pada batuan yang sangat tua ya. Bisa jadi. Ya mungkin saja. Kalau sekarang kan kita seringnya yang mendengarkan ikan purba ya. Oh iya. Solakan. Solakan dan masih ada. Dan masih hidup, masih survive. Ya, itu kan juga fosil yang hidup sebetulnya. Jadi kemarin saya baru baca mamalia tertua ya, makhluk hidup tertua, kura-kura Celes yang baru saja meninggal usianya 200 tahun ya. Itu masih terlalu muda berarti ya kalau dibandingkan dengan ikan tersebut ya. Iya. Mereka bisa survive karena mungkin bisa beradaptasi dengan lingkungan di Kepulauan Nusantara ini. Sekarang manusia purba sendiri yang tercatat pertama di Trinil, Sangiran, ini berarti Homo erectus. Nah, apa yang menarik dari Homo erectus ini? Temuan Homo erectus di Trinil yang tadinya evolusi itu hanya sebatas hipotesis di atas kertas oleh Darwin, kemudian dikuatkan oleh Alfred Russel Wallace, itu ditemukan bukti fisiknya oleh Dubois di Indonesia. Mungkin kita bisa bangga bahwa ilmu human paleontology itu lahir di Indonesia. Kemudian pada waktu itu ya kita bayangkan tahun 1890-an itu ya, belum banyak fosil ditemukan, bahkan belum ada Homo erectus ditemukan. Waktu itu hipotesisnya ini mungkin adalah makhluk perantara dengan leluhur kerabat kera dengan manusia sekarang. Volume otaknya itu kan sekitar 900 cc, atap tengkoraknya kan landai, kemudian juga rendah, sedangkan lebar maksimal yang membuat otak itu besar kan ada di bagian bawah di parietal sini. Sehingga mungkin kalau kita rekonstruksi ya, jadi kan kecerdasan Homo erectus ini mungkin pada waktu itu belum terlalu banyak bisa mengembangkan bahasa,
karena area Broca di frontal lobe itu yang bertanggung jawab pada penciptaan kosakata, kemudian juga di bagian parietal yang area Wernicke itu yang bertanggung jawab pada merangkaian kata dan processing pemahaman pada kata itu kan belum terlalu berkembang karena kapasitasnya juga kecil. Kemudian juga kalau kita perhatikan kedudukan foramen magnum, jadi di dasar tengkorak itu ada lubang yang bertengger di tulang belakang itu. Itu kelihatannya belum betul-betul 90 derajat seperti kita, sehingga kita kan 90 derajat, sehingga kita bisa menciptakan suara beragam seperti sekarang, beragam dan rumit. Artinya mereka ini hidup dalam peradaban itu berapa lama sampai kemudian digantikan oleh Sapiens? Minimal 1 juta tahun yang lalu. Kalau Erectus pertama mulai hadir 1,8, 1,6 hingga kemudian punah, dianggap betul-betul punah di sekitar 110.000 tahun yang lalu. Lebih dari 1,5 juta tahun bisa survive hidup di Nusantara. Iya, hebat banget ya. Hebat. Jadi Sapiens saja nggak sampai selama itu. Belum tahu. Kalau ada perang, ada apa, mungkin punah dulu. Iya. Ya, dia memang handal. Jadi walaupun mengembangkan bahasa sederhana, kemudian juga mungkin kehidupannya sederhana, tapi sangat adaptif. Ya. Homo erectus itu. Jadi kalau kita lihat artefaknya, mereka mengembangkan misalnya hand axe ya, kapak genggam. Kapak genggam itu bayangkan Mas Harto, dia kan simetrik bifasial, dianggap biface hand axe, dan simetrik bilateral. Bayangkan makhluk bisa menciptakan satu artefak, satu alat perkakas itu yang simetris dan artistik. Nggak mungkin dipahat dong? Nggak, di knapping, dipangkas batunya. Ya, diketok-ketok ya mungkin ya gitu. Dipangkas. Diketok-ketok sampai bentuknya sama gitu ya. Ya itu kan proses belajar. Ya. Belajar, ada transfer pengetahuan dari generasi sebelumnya ke generasi itu kan hebat itu. Berarti api sudah ditemukan juga ya pasti. Api, nah itu masalahnya di Indonesia betul-betul belum benar-benar kita temukan lokasi penghuniannya Homo erectus. Di beberapa tempat di Eropa misalnya, itu api mungkin sudah mulai dikenal di 400.000, 600.000 tahun yang lalu. Di Cina, di Beijing, di Choukoutian itu juga sudah ditemukan di sekitar 400-700.000, jadi sebetulnya sudah lama. Nah, di Indonesia kita belum pernah menemukan lokasi tempat tinggalnya Homo erectus yang betul-betul. Jadi Homo erectus ini ditemukan dalam penggalian? Iya, dalam penggalian. Dan kebanyakan yang ditemukan itu di lapisan fluvial. Jadi mungkin waktu itu kehidupan dia di tepi sungai. Jadi ya mungkin tafonominya, maksudnya jejak-jejak budayanya mungkin juga karena di tempat terbuka ya, rusak karena air, banjir dan sebagainya, agak sulit untuk kita rekonstruksi di Indonesia. Tapi tempat mengapa kemudian barat Pulau Jawa khususnya ya, itu menjadi semacam rumah besar bagi Homo erectus? Kenapa banyak sekali Homo erectus ditemukan di Pulau Jawa? Yang pertama ada batuannya ya, yang dari usia Pleistosen, yang merekam kehidupan Homo erectus. Kemudian juga intensitas penelitian di Jawa lebih banyak. Intensif bahkan sejak zaman Belanda dan juga dekat dengan ekuator. Jadi bayangkan Mas, kalau periode glasial tadi saya sampaikan, di lintang tinggi lebih dingin, maka orang cari tempat yang lebih hangat. Masuk ke kepulauan. Kemudian ketika terjadi tadi pencairan es, mungkin ada isolasi di beberapa tempat. Seperti Pongo, ada yang di Sumatera survive, ada yang di Kalimantan. Mungkin pernah terjadi migrasi juga. Migrasi di sana ya? Ya. Ada beberapa cave painting yang usianya 65.000 tahun lalu. Ini Homo sapiens ya? Sudah Homo sapiens. Tapi artinya kan mungkin sudah ada jalinan peradaban juga pada masa itu ya? Dan menariknya di Trinil itu ditemukan cangkang kerang yang ada jejak engrave-nya. Pola geometris. Itu usianya 300.000. Wow. Jadi kalau ada
lukisan dinding gua dengan pola geometris itu kan usianya relatif lebih muda ya, puluhan ribu, dan penciptanya Sapiens. Ini kemungkinan Erectus juga sudah mulai memikirkan hal-hal terkait dengan artistik, loncatan kognisi. Iya. Kalau kita bicara dalam konteks Nusantara, nenek moyang kita itu diarahkannya atau konotasinya pada Sapiens, atau kita juga bisa bilang bahwa ya Homo erectus nenek moyang kita. Berarti kalau bicara nenek moyang 1 juta tahun yang lalu kita sudah ada. Benar nggak pandangan itu atau persepsi itu? Jadi begini, kita kan satu-satunya spesies yang sekarang survive ya, hidup di muka bumi, Sapiens. Tapi penelitian belakangan seperti misalnya ada temuan rangka dari Sulawesi, Besey, usianya 6.000 tahun, ya, itu ada DNA dari populasi manusia yang sekarang sudah punah, Denisovan man, yang waktu dulu itu hidupnya di daerah Siberia. Nah, kita belum tahu apakah di dalam porsi DNA kita, dalam tubuh kita, itu ada porsi erectus atau tidak. Karena realitasnya, Sapiens yang sekarang hidup di muka bumi, khususnya yang di luar Afrika, itu paling tidak membawa 3-5% DNA Neanderthal. Bayangkan di kita yang sekarang di state sebagai Sapiens, itu kita juga masih punya part DNA dari Neanderthal dan dari Denisovan. Kita belum tahu apakah kita ada jejak Floresiensis atau Erectus. Kita sedang coba ekstrak DNA Homo floresiensis. Kita belum coba ekstrak DNA dari Erectus. Mungkin di masa depan biologi bioinformatik lebih canggih, ada alat yang lebih canggih, bisa mengidentifikasi ancient DNA dari Erectus atau protein, membandingkan protein Erectus dengan Sapiens. Mungkin saja kita lebih paham sebetulnya kita itu puzzle-nya dari mana saja. Kalau kita bicara dengan bahasa ilmiah, artinya lebih besar otak manusia, semakin besar kemampuan untuk berpikir, bertahan terhadap cuaca dan lain-lain. Apakah itu menjadi kunci evolusi Homo erectus? Sebetulnya tidak hanya volume otak yang besar kecil, kompleksitas jaringan itu juga berpengaruh pada kecerdasan. Teknologi mereka walaupun sederhana itu efektif. Efektif dalam arti bisa untuk bertahan hidup. Kemungkinan juga yang kita banyak hal yang kita nggak tahu. Seperti misalnya kemampuan mereka membaca alam misalnya. Catatannya tidak ada dan kita nggak tahu. Satu-satunya yang kita tahu mereka mengembangkan perkakas yang cukup sophisticated ya. Mungkin hampir 100 tahun kita mempelajari tentang Homo erectus. Ya, 130 tahun lebih. 5. Sementara Homo florensis ini temuan baru ya. Baru 20. Ya, seberapa cepat ilmu pengetahuan kemudian bisa memparalelkan dengan Homo erectus hari ini? Tentu saja kayak carbon dating yang lebih modern dan lain-lain. Tapi apa yang kita ketahui tentang sejauh ini tentang Homo florensis dan kaitannya atau hubungannya juga dengan Homo erectus kalau ada? Ya, sampai saat ini ada beberapa pendapat terkait dengan Homo floresiensis. Salah satunya dia memang makhluk hominin endemik yang bertahan di lingkungan insular sehingga menciptakan adaptasi biologis seperti itu yang khas, pendek dan endemik berarti hanya khas ditemukan di sana. Di Flores sampai saat ini baru kita temukan di Flores. Sebetulnya kerabatnya yang mirip itu ada di Wallacea bagian utara di Luzon. Sehingga disebut Homo luzonensis. Di Filipina ada kerabatnya. Kita belum pernah compare dengan luzonensis bagaimana. Ada juga pendapat sebetulnya Homo floresiensis ini erectus yang terdampar. Jadi tidak sengaja menyebar ke timur, ke daerah Wales, sampai sana trap. Nggak pernah balik. Nggak pernah balik, nggak ada aliran gen lagi. Akhirnya seperti itu. Floresiensis itu di range 100 sampai 60 ribu. Berarti kan dia bertahan, beranak dan berkeluarga. Kita udah mikir jangan-jangan
punya kapal sendiri. Nah, itu yang sedang dicari oleh para ilmuwan, apakah mereka merencanakan untuk migrasi, ataukah nggak sengaja itu kena tsunami gitu, terseret gitu satu keluarga, satu kampung gitu. Erectus yang di pesisir gitu ya. Karena kita banyak gempa, banyak tsunami, mungkin terseret, masih banyak interpretasi. Tapi yang jelas memang akibat glasial interglasialisasi, air naik dan turun, Pulau Jawa jangan dilihat seperti sekarang ini laut. Dulu pernah jadi darat dan ada sungai besar di tengahnya. Nah, kalau orang yang tadinya di zaman glasial dari Sumatera ke Kalimantan hanya menyeberang sungai mungkin dengan jukung, perahu, sederhana, mungkin ketika kenapa sungainya semakin lebar ya? Oh, kalau begitu mungkin ini jukung yang tadinya sederhana, perahu lesung disesuaikan lebih canggih ya. Karena ini sungai mulai berombak, saya pasang cadik gitu kan gitu. Akhirnya berkembang, teknologi navigasi berkembang. Oh, saya pasang cadik aja. Oh, anginnya kok besar sekarang timur barat. Mungkin dia mengembangkan layar dan sebagainya. Dan mungkin juga dari Jakarta ke Sumatera ke Medan mungkin jalan kaki juga ya. Jalan kaki menyusuri. Ya dulu ada savana ya ketika zaman glasial kan, iklimnya lebih kering. Jadi yang terjadi adalah savana. Savana ini sangat mungkin untuk dilewati oleh manusia. Nah, saya juga pernah mendengar tentang Homo solensis. Ini apa bedanya dengan Erectus, dengan Florensis? Apa yang menarik tentang Homo solensis? Dulu oleh penemunya Open North dan teman-teman itu, karena arsitektur tengkoraknya itu berbeda dengan temuan dari Trinil, dia dianggap ini genusnya sudah Homo, bukan Pithecanthropus pada waktu itu ya, kita berbicara tahun 30-an. Genusnya Homo, lebih dekat dengan Sapiens, tapi dari spesies yang berbeda. Nah, belakangan kita ketahui bahwa Homo solensis itu sebetulnya Homo erectus paling akhir yang pernah hidup di Jawa. Jadi Homo erectus yang berevolusi ke arah lebih modern, sehingga volume otaknya lebih besar dan mengembangkan kebudayaan yang lebih maju, kira-kira begitu. Solensis itu adalah Homo erectus evolutif paling akhir yang berevolusi, atau Homo erectus solensis gitu. Jadi diturunkan taksanya yang tadinya spesies sendiri menjadi subspesies. Nah, menariknya adalah ternyata ketika dibandingkan dengan fosil hominin lainnya di Asia daratan, Homo solensis ini kelihatannya berkerabat dengan Pithecanthropus pekinensis atau Homo erectus dari China. Jadi mungkin saja ketika proses glasial interglasial terbuka jembatan, ya mereka ada kontak, ada aliran gen, baik kita mengaruhi ke Asia daratan maupun sebaliknya. Itu yang menarik. Sehingga dianggap ini Homo erectus yang terakhir yang pernah hidup di Jawa, dan mereka punah di sekitar 110.000 tahun yang lalu, hidup di lembah-lembah Sungai Bengawan Solo, di Ngandong, Ngawi, Sambung Mancan dan sebagainya. Itu kira-kira Homo. Ini menarik sekali karena ada peristiwa 20 kali itu ya. Jadi gara-gara peristiwa 20 kali itu jadi gak jelas, tiba-tiba nanti kontak kita lagi, ya. Yang tadi berhubungan tiba-tiba dengan daratan Cina, tiba-tiba ini berhubungan dengan apa namanya Afrika, gitu. India, India, lalu tiba-tiba nggak sengaja terdampar di Florensis dan lain-lain. Betul. Seperti ketika terjadi letusan Toba kan? Ya. Dan itu abunya hingga India, bahkan tebal sekali di situs-situs di India. Itu kemungkinan hominin yang ada di India itu karena di sana kondisi lingkungannya kurang memungkinkan untuk hidup, itu mungkin terjadi masuk migrasi ke. Kalau dalam dunia katakanlah apa perfosilan manusia purba ini, di mana letak pentingnya Indonesia kalau menurut pandangan Mas Sofwan sebagai peneliti ya di dunia juga, dan sejauh mana sebenarnya pemahaman manusia modern terhadap manusia purba ini hari ini, kalau kita ambil skala 1 sampai 10 misalnya, masih banyak yang belum diketahui atau minimal kita sudah setengah jalan. Apa yang menarik tentang ya dunia manusia purba ini khususnya dalam penelitian fosil? Ya, kalau untuk Indonesia sendiri
Karena memang kita kaya ya akan fosil-fosil Homo erectus ya. Hominin ini paling tidak untuk Homo erectus sendiri lebih dari 200 spesimen gitu ya, mendekati 250 spesimen fosil Homo erectus, sangat banyak, kuantitasnya cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Kemudian secara kualitas ya, maksudnya keragaman taksanya juga macam-macam. Ada ya Homo erectus tadi ya, Pithecanthropus erectus, terus kita punya Homo floresiensis, kemudian ada aliran gen Denisovan's, kemudian ada mungkin Mas pernah dengar Meganthropus paleojavanicus, kemudian ya banyak taksa-taksa yang dulu sudah pernah ada kemudian punah, Mojocartensis, Pithecanthropus robustus, Pithecanthropus dubius, banyak sekali. Itu menunjukkan kita tidak hanya memiliki banyak fosil, tapi keragamannya juga sangat tinggi. Jadi apa yang kita lihat sekarang di Nusantara ini dengan manusia dan budayanya yang beragam, itu juga pernah terjadi di periode Pleistosen. Pada masa lampau pun seperti itu, pernah terjadi keragaman yang cukup tinggi, kira-kira begitu. Jadi surganya biodiversitas lah kira-kira. Iya. Tadi kita ngobrol 1 juta, 11.000. Ini selalu menarik ketika kita membahas tentang penanggalan ya. Oh iya. Apa dasar dari penelitian itu sehingga hari ini kita bisa tahu usianya kira-kira berapa, dan apa teknologi terbaru hari ini yang paling advance ya. Dan mungkin terakhir, kalau kita bisa tahu peradaban Homo erectus 1 juta tahun, bisakah kita juga mengetahui masa hidup atau lifespan dari seorang Homo erectus, katakanlah begitu, pada satu masa? Karena katakanlah usia rata-rata kita hari ini antara 74, 80 tahun gitu ya. Apakah kita juga bisa tahu Homo erectus itu rata-rata usianya berapa? Ya, yang pertama usia si fosil ya. Karena fosil ini ditemukan di lapisan tanah, di lapisan geologi, sehingga arkeologi, paleontologi itu membutuhkan ilmu bantu geologi untuk mengetahui usia. Sehingga teknik pertanggalan atau metode pertanggalan yang digunakan pertanggalan geologi. Seperti misalnya vision track untuk mengetahui kapan terjadi erupsi gunung api. Kalau di dalam lapisan tersebut yang mengandung fosil ada lapisan gunung api gitu. Kemudian juga ada misalnya paleomagnetism. Jadi magnetisme bumi kan juga tidak ajak utara selatan, itu kan pernah berbalik. Jadi ini kita tidak stabil ya Mas. Nah itu juga digunakan untuk mengetahui periode kapan yang mengandung fosil ini pernah magnetismenya seperti apa, ini terjadi kapan. Kemudian juga ada yang menggunakan teknik misalnya optical silica luminescence. Jadi kapan satu mineral silika terpapar radiasi sinar matahari. Jadi ketika satu silika yang bersama-sama fosil itu terpendam, kan berhenti dia menerima sinar matahari. Itu bisa diketahui residunya dikembalikan. Ini berasal dari kapan sih? Kemudian juga ada lagi thermoluminescence, thermal. Jadi kalau kebetulan manusia membuat api, di sana ada silikanya terpapar panas, ya, panas dari api, thermal. Ketika ini perapian berhenti, dingin, ini kan berhenti menerima panas, itu juga bisa digunakan. Jadi banyak sekali ya. Cara alat untuk menentukan. Banyak alat, ya banyak alat. Dan yang paling advance ya sekarang cosmogenic burial. Jadi ya itu tadi kapan satu mineral mendapat paparan kosmik. Di Indonesia kita sudah mempraktekkan itu. Di Indonesia kita masih sifatnya kerjasama dengan beberapa lab di luar negeri. Karena alatnya ya seperti cosmogenic sendiri itu kan mahal sekali. Kita kerjasama dengan beberapa universitas seperti di Nanjing, kemudian di Eropa di Ister, beberapa lab di
di dunia Tapi kita. harusnya punya ya kalau kita surganya Sebaiknya punya paleontologis untuk kemandirian sains ya. 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 Jadi tidak kita bergantung terus dengan Ya. peneliti maupun lab di luar negeri. Sebaiknya juga kita melengkapi. Ya, kalau 1 sampai 10 tadi? Sepertinya jadi begini Mas. Semakin banyak temuan baru tidak berarti menjawab pertanyaan. Malah semakin banyak masalah yang baru yang ditemukan. Kira-kira begitu. Iya. Ya 20-an tahun yang lalu orang kira-kira sudah confident dengan rekonstruksi evolusi manusia. Ya. Wah, habilis, kemudian menurunkan ergaster, erectus, sapiens. Sepertinya mudah sekali bikin gambar, bikin pohon. Ketemu Floresiensis. Hancur. Bubar langsung. Bubar lagi. Ini tempatnya di mana dalam pohon evolusi? Revisi besar-besaran. Kemudian ada lagi temuan baru Denisovans. Ini juga merubah. Ternyata ada makhluk-makhluk yang banyak yang tidak kita ketahui. Jadi temuan baru itu bukan menambah kita paham, tapi menambah problem penelitian baru. Jadi, saya nggak bisa bilang. Ya kayak program kita hari ini aja bingung kita maju mundur. Tadi kayaknya ada, sekarang enggak, sekarang lagi. Ya kira-kira begitu. Jadi masih banyak sekali yang belum kita ketahui tentang misteri alam semesta ini, misteri manusia, misteri masa lampau, banyak sekali. Homo erectus, usia? Usianya, berapa fosil itu ada yang patologi dari ngandong dan sebagainya. Kelihatannya usia-usia Homo erectus itu tidak terlalu tua atau lebih pendek daripada sapiens sekarang. Ya, lebih kelihatannya lebih pendek di range 50 tahun. 50 itu udah tua, 60 kelihatan dari sutur dan sebagainya. Jadi tidak terlalu tua. Kami juga melihat individu-individu misalnya dari mandible dan dari gigi ya. Kita kan bisa memprediksi kira-kira ini usia berapa sih. Itu banyak sekali, banyak juga yang gigi-giginya itu dari individu dewasa tapi muda, usia produktif. Kita tidak tahu, mungkin kehidupannya keras mungkin dan resiko untuk cedera meninggal mungkin tinggi ya. Kalau Neanderthal kan banyak sekali dia luka. Mungkin karena teknik berburunya itu head to head dengan binatang besar. Ya. Jadi menarik, bisa bertahan secara komunal sampai 1 juta tahun, tapi individunya sendiri rata-rata 50 tahunan gitu ya. Ya mungkin reproduksinya cepat, banyak ya. Juga ya, tinggi ya. Jadi konsisten gitu. Ya, kira begitu. Saya tertarik tadi dengan peristiwa-peristiwa alam ya, karena ada gempa bumi, gempa tektonik dan lain-lain yang akhirnya membuat pemahaman kita ini seringkali jadi poco-poco, maju mundur ya. Termasuk tadi sempat disinggung tentang letusan Danau Toba yang bisa jadi mengakibatkan kepunahan, salah satu bentuk yang mempengaruhi peradaban Homo erectus. Apa yang kita bisa pelajari kemudian dengan kemampuan Homo erectus untuk survive melewati masa-masa itu? Ya, kalau kita bicara letusan Toba itu yang terakhir terjadi di 60-70 ribu tahun yang lalu. Sebetulnya sebelumnya juga pernah terjadi letusan dahsyat. Di periode 450 ribu pernah terjadi letusan. Di sebelumnya juga pernah terjadi letusan yang paling awal Toba di sekitar 850 ribu. Jadi, dan itu dahsyat-dahsyat. Dan yang terakhir itu memang letusan yang membuat iklim global itu terjadi pendinginan glasial tadi. Jadi glasial selain tadi aspek geofisika, astronomis, juga karena bencana gempa bumi, bencana letusan gunung, karena abu vulkannya kan menutupi muka atmosfer dan intensitas cahaya matahari kan rendah, sehingga yang terakhir kan tahun 1815 ya. Tambora yang membuat Napoleon kalah di Waterloo. Karena musim dingin datang lebih dekat, cepat ya. Itu juga yang pada periode Pleistocene sama juga terjadi. Mungkin letusannya sendiri mungkin mengakibatkan kepunahan di Sumatera, kepunahan organisme ya, fauna, flora dan sebagainya. Di lokasi lain
itu yang mungkin menstimulan manusia untuk pindah. Karena tadi iklim global, kemudian seperti di India abu vulkannya tebal sekali, pasti itu tanaman mati, hewan juga pada pergi mencari survive, ya manusia akhirnya mau tidak mau juga mengikuti makanan, cari survive. Nah, menariknya di Indonesia sendiri, di situs misalnya Song Terus ya, itu ada abu vulkan yang cukup tebal, sekitar beberapa senti, itu 30 sampai 50 senti mungkin ya. Kita belum tahu dari mana letusan ini terekam di dalam gua. Apakah ini toba yang kemudian berkeliling dunia, kemudian masuk di daerah Jawa Timur, karena letusan toba ini kan kalau terbawa angin dan putaran bumi kan sebetulnya ke barat. Jadi itu bisa sampai ada di Jawa Timur, yang ada di sebelah timur toba kan berarti kalau itu betul toba itu kan sudah berputar. Nah, menariknya di Song Terus sendiri, di lapisan di bawah abu vulkanik itu ada jejak Homo erectus. Lagi-lagi di atasnya Homo erectus. Setelah letusan itu ada Homo sapiens. Kita belum tahu apakah kelihatannya terdampak ini Homo erectus karena letusannya super dahsyat. Dan menariknya kan fluorescens juga berhenti di 60.000. Ya salah satu yang menyebabkan spesies-spesies manusia lain itu punah, ya mungkin salah satunya bencana alam, letusan yang sangat dahsyat. Di samping mungkin sebab-sebab lain, pandemi, penyakit yang ditularkan sengaja maupun tidak sengaja, perang, konflik antar populasi dan sebagainya. Mungkin salah satunya adalah itu tadi. Jadi kalau mempertajam pertanyaan terakhir, katakanlah asumsinya kita punya 3% Neanderthal, bisa jadi kita punya beberapa persen kita belum tahu erectus dan lain-lain. Kalau ada, apa artinya bagi kita manusia hari ini sapiens dalam melihat kemampuan untuk beradaptasi dan kemampuan untuk kemudian melihat ke depan sebagai satu kesatuan komunitas manusia dalam sudut pandang seorang ilmuwan? Kita harusnya ini refleksi ya. Sekarang ini banyak sekali orang yang menonjolkan identitas golongan, murni tidak murni, pribumi atau tidak. Ya harusnya ini bisa menjadi kaca untuk kita refleksi. Kita itu sebetulnya campuran gitu. Tidak ada gitu. Kita yang betul-betul murni ya, atau pribumi atau pendatang, ya semuanya kita ini satu proses yang panjang, yang saling terkait, yang ini puzzle-nya itu rumit dan mix gitu. Jadi kita ini untuk mungkin manfaatnya untuk bisa dipahami orang banyak ya. Identitas tertentu yang berlebihan ya saya kira tidak tepat lah, tidak bijak, tidak baik lah kira-kira. Karena pada kenyataannya kita itu hasil komposit dari banyak sekali. Kira-kira begitu. Ya. Yang suka ribut-ribut suruh ngeliatin fosil Homo erectus aja tuh. Ya tes DNA aja dia. Dari mana aja dia berasal. Ya, apalagi sekarang udah ada ya. Ya akan terekam nenek moyangnya dari mana saja. Jadi itu jangan ada inilah. Ya ini kita membahas ini jauh sebelum bahkan perjalanan manusia modern nih. Jadi ya ini kan ya saya selalu berpikir kita datang dari puluhan ribu tahun yang lalu, padahal sebenarnya bisa jadi 1 juta tahun yang lalu ya. Iya. 1 juta yang lalu. Ya. DNA yang lebih muda, lebih kompleks lagi. Tadi Mas sebutkan dari Yunan, dari Taiwan, mungkin ada yang dari mana. Dan mungkin juga ada yang menarik kan yang di Madagaskar kan. Ada yang DNA dari mitokondrianya dari Jawa kan. Iya. Ya, ada beberapa. Ada itu yang tadi disampaikan, kita nih terbalik-balik nih jadinya. Iya, terbalik-balik kita juga merusak tatanan pemikiran para ilmuwan ya. Ya, jadi ya mungkin waktunya untuk merefleksi pemikiran-pemikiran yang sudah stagnan. Mas Sofwan, terima kasih banyak. Ini sangat mencerahkan meskipun membingungkan. Pertama saya paham tentang tadi 20 kali proses glasier tadi ya, sehingga kemudian bayangkan ketika jembatan darat ini
tertutup lalu terbuka, Iya. masuklah kawanan flora fauna Iya. manusia, lalu Iya. tertutup lagi, Iya. terbuka lagi, masuk lagi. Iya. Siapa tahu ada yang balik lagi karena ada yang Ya, ketinggalan. dan ada yang mungkin merantau juga gitu. Betul, merantau, dan tadi yang di Florensis terdampar secara tidak sengaja, nggak bisa pulang. Sangat menarik sekali. Jadi endemisme ya. Endemis ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas Sama-sama. pencerahannya. Saya belajar banyak hari ini. Mudah-mudahan nggak pusing. Nah, demikian diskusi kami hari ini. Tentu sangat menyenangkan sekali mendalami jauh lebih dalam tentang keindahan Nusantara ini. Jangan lupa unduh dan saksikan tayangan inspiratif kami lainnya hanya di Dai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.